Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lejang Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang si karbu PWK ini guys. Kemarin terakhir juga kan bahas ini ya. Jadi sekarang saya mau ceritain segala perbandingan si karbu PWK dengan karbu P ini ya guys ya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing karbu. Saya udah sering gonta-ganti, bahkan yang ini lagi enak saya ganti sama yang PWK, yang PWK lagi enak-enaknya saya ganti sama yang PE. Jadi biar kerasa seimbang, mana plus mana minusnya gitu. Ya langsung aja kita mulai. Yang pertama untuk kelebihan yang dimiliki karbu PE dulu ya. Karbu PE ini adalah karbu yang paling gampang kita temui di marketplace Facebook juga, yang second banyak sekali bertebaran ya. Ini karbu yang sangat friendly sekali untuk dipakai harian. Kenapa? Karena ini setting langsamnya itu paling gampang dibanding karbu PWK ya. Jadi kalau karbunya bagus, syaratnya bagus dulu, karena banyak juga karbu-karbu PE yang harga di bawah 300.000 itu kita gacha ya, kadang dapat yang bagus, kadang ada juga yang susah setting mirip-mirip PWK cuy ya. Tapi pada umumnya karbu PE itu biasanya gampang untuk setting idle. Terus idle bisa di set agak rendah, misalnya standar setraya FU di 1800, kita bisa set idle di 1500, walaupun itu tidak dianjurkan. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar, ini yang banyak perdebatan ya, katanya PWK sama PE lebih boros PWK. Yang saya rasa kalau kecepatan kita sehari-harinya sama, saya menggunakan PE28 dengan PWK 34 itu kurang lebih konsumsi bahan bakarnya sama ya, karena sehari-hari saya jarang berkendara atau reading di atas 7000 rpm. Mungkin kalau kecepatan di sekitar 70 atau 80 kpj maksimal untuk sehari-hari. Saya jarang gaspol, kecuali mungkin untuk nyalip bus, sesekali saya gas agak dalam. Tapi untuk sehari-hari di bawah 7000 rpm, perbandingan konsumsi bahan bakar kedua karbu ini kurang lebih sama aja ya. Yang PE28 saya dulu tes di kisaran 35 km per liter, kurang lebihnya segitu ya. Mungkin bisa nyentuh ke 37, 38, bahkan bisa ke 40 kalau lebih santai, tapi rata-ratanya di 35an. Nah, yang PWK 34 ini juga, percaya atau tidak kalian, konsumsi bahan bakarnya itu kurang lebih sama dengan si PE28 ini, yaitu sekitar 35 km per liter untuk reading di bawah 7000 rpm ya. Kalau 7000 rpm ke atas sudah pasti beda hasilnya. Sudah dipastikan makin gede karbu, semakin kita gaspol akan semakin boros. Jadi jangan dibandingkan ketika gaspolnya, tapi ketika pemakaian reading normal sehari-hari, konsumsi bahan bakarnya kurang lebih sama aja. Nah, jadi tadi kelebihannya si karbu P ini kan gampang idle. Nah, itu menjadi kelemahan untuk si karbu PWK. Karbu PWK ini adalah karbu yang idlenya luar biasa sekali. Kita harus nyetingnya bener-bener lumayan sulit ya. Saya sudah gonta-ganti karbu PWK dari Scarlett, terus Sudgo-Sudgoan, pokoknya yang harganya under 500.000 itu rata-rata semuanya sulit setting langsam guys ya. Masalahnya rata-rata sama ya, di lubang air jet atau air bleed dan di lubang out pilot jetnya. Kalau kita sudah revisi lubang-lubang itu ya, masalah itu bisa teratasi dan bisa nyaman digunakan untuk sehari-hari cuy. Ini satu hal kelebihan PWK yang tidak bisa kita tiru di karbu PE. Saya udah rubah beberapa part ya karbu PE ini, benar-benar ingin sama persis akselerasinya dengan PWK, tapi sampai saat ini saya belum bisa merubah si karbu PE ini benar-benar sama persis dengan akselerasi karbu PWK. Memang bisa mendekati, settingan yang terakhir saya itu bisa mendekati rasa-rasa akselerasi karbu PWK, tapi benar-benar enggak sama 90% gitu, paling sekitar 80% mendekati akselerasi PWK. Tapi tetap akselerasi PWK ini benar-benar enak banget cuy. Jadi digas sedikit dia RPM cepat naik kalau settingannya pas ya. Kemudian
Untuk RPM atasnya kurang lebih sama aja sih, gimana diameter karbunya. Karena si PWK ini lebih gede, dia ukuran 34, jadi lebih enak yang ini. Kalau ini kan cuma 28. Ya walaupun spek mesin saya kecil, tapi entah kenapa enak pakai si PWK 34 itu cuy. Nah, untuk tips supaya nggak mau terlalu boros pakai karbu gede, saya selalu menggunakan karet ini cuy. Ini karet cover shock KLX ya. Diameter ininya sekitar 30 berapa mili gitu. Lupa lagi saya. Pokoknya ininya mengecil ya. Sudah pasti itu kelihatan. Kalau kita pakai karet ini, ukuran mainjet itu turun. Yang asalnya saya kemarin waktu open filter itu si karbu PWK ini ya. Waktu open filter itu mainjet minta di angka 152. Ketika pakai karet ini mainjet turun ukurannya sampai ke 138 cuy, dengan klip jarum yang sama. Untuk pilot jet nggak terlalu berpengaruh, jadi ukurannya masih tetap. Yang sangat berpengaruh di ukuran mainjetnya. Jadi ini yang ingin sedikit lebih irit, ketika gaspol solusinya pakai ini kalau pakai karbu gede. Tapi memang powernya nggak sewah ketika open filter ya. Ini kemudian kelebihan pakai karet ini itu dia RPM bawahnya lebih ngisi, jadi mirip-mirip ketika kita karbu masih full pakai box filter ya, kayak gitu. Ketika pakai box filter RPM bawah itu enak ngisi, ketika lepas filter biasanya RPM bawah itu agak loyo, tapi RPM atasnya lebih enak ya. Kurang lebih sama, menggunakan karet ini mirip-mirip saat menggunakan box filter ya. Jadi segitu yang saya rasa ya kurang lebihnya si karbu PE28 karbu racing sejuta umat ini dengan karbu PWK ya. Walaupun nggak apple to apple karena PWK yang saya punya PWK 34, tapi kurang lebih sih sama aja ya. Dulu sempat pakai PWK 28, sempat juga pakai PWK 30. Yang belum pernah coba PWK yang kecil kayak PWK 24 atau 26 itu belum pernah. Untuk PE pernah, 26 pernah, karbu yang kecil banget udah pernah, sampai saat ini suka saya pakai yang PWK 34. Nah, jika ada pertanyaan lain seputar karburator silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau pertanyaan kalian cukup menarik, next di video-video saya berikutnya mungkin akan saya bahas di video ya. Untuk komentar yang bisa saya balas di kolom komentar tentu akan saya balas. Nah, yang tidak dibalas itu belum tentu nggak dibaca sama saya. Udah saya baca komentar kalian semua, tapi jawabannya udah sering saya sebutkan di video-video saya yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin pokoknya ya. Terus di kolom komentarnya juga udah beberapa kali saya sebutkan. Untuk yang menanyakan patokan PJMJ itu saya kurang bisa memastikan ya, karena kadang mesin yang sama aja PJMJ-nya bisa beda. Jadi kalian harus coba sendiri sampai ketemu enaknya gitu. Tapi untuk patokan mungkin kalau motornya udah pernah saya tangani bisa saya kasih sedikit bayangan ya. Tapi untuk yang belum pernah saya tangani motornya ya mohon maaf nggak saya jawab. Mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Next video kita rek-rek lagi si karbu PWK atau karbu PE ini ya. Kalian ingin yang kayak gimana sih? Ya, cukup sekian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.